다시 돌아오냐고. 계약을 해도 소용없어. 너희 손목에 있는 타투가 보름달. 내일을 꿈꾸게 된 것 내가 얼마나 사랑하는지 Nothing makes me confused. No one will tell me the truth. Guwon yang harus memilih antara tetap menjadi manusia atau kembali menjadi iblis, akhirnya harus berjuang keras menentukan keputusan dilematis tersebut. Apakah yang akan terjadi jika ternyata Dohee begitu tulus dan bahkan dirinya sendiri rela mati untuknya, sementara Gayong yang turut campur justru menambah kekacauan situasinya. Upaya Dokyeong untuk membuktikan diri di depan sang ayah telah mengantarkan Dokyeong pada definisi nasibnya. Di saat yang sama, Sukmin tengah berbangga terpilih sebagai komisaris perusahaan, sekaligus mengakui dalam hatinya bahwa dia adalah iblis sebagaimana pernah dituduhkan kepadanya dulu oleh Nyonya Ju. Ikuti kelanjutan ceritanya yang semakin seru di episode 10. 다투는 사라지고 Percakapan Guwon dengan Tunawisma yang ternyata adalah penjelmaan Dewi telah membuat Guwon mendapatkan kejelasan statusnya, yaitu sebagai makhluk yang harus tunduk pada takdirnya. Mengetahui bahwa Dohee harus mati untuk mendapatkan kekuatannya kembali sangat menggusarkan hati Guwon. Namun sang Dewi telah jelas menegaskan bahwa hanya satu dari mereka yang bisa hidup dan rolet takdir sudah mulai bergulir. Sementara Gayong yang mengungkapkan identitas Guwon kepada Seokhun mengatakan bahwa Guwon telah memanipulasi dan berniat mengambil jiwa Dohee. 그렇게 맹목적으로 정권을 믿는다는 거예요? 그건 너무 도의다. 인간의 욕망을 부추기고 홀려서 마음을 그게 데몬의 방식이죠. Dia juga menyebutkan bahwa tato salib di pergelangan tangan Dohee itu adalah sumber kekuatan Guwon, dan karena itulah mengapa selama ini dia membutuhkan Dohee. Mendapatkan informasi tersebut, Seokhun kembali ke kantornya dan mulai mempelajari tentang dunia dewa penjaga, iblis, dan setan. Ketegangan di rumah Sukmin tidak juga mereda kendati Dohee telah menyerahkan warisannya dan Sukmin tinggal bersiap untuk menjadi komisaris Mirai yang baru. Dia mengingat kembali hari ketika ibunya membawa Dohee pulang. Secara naluriah, ia tahu apa yang direncanakan ibunya dan menandai Dohee sebagai musuhnya sejak pertama melihatnya. Sukmin kemudian menghapus pesan-pesannya dengan Kwangchul dari ponselnya dan Dokyeong melihat hal ini di ponsel cloningnya. Setelah mempertimbangkan pilihannya matang-matang, Guwon kembali ke rumah dan mencoba memasang wajah bahagia. Guwon mencoba menikmati waktu bersama Dohee dengan menikmati cake keasinan yang dibuat oleh Dohee. Guwon yang gelisah dengan pilihan yang akan diambilnya, merasa tersentuh ketika Dohee mengatakan bahwa dia hanya ingin bersamanya seandainya besok hari kiamat tiba. Mereka ingin bergadang semalaman dengan nonton film bersama, namun kenyataannya Dohee malah ketiduran duluan. Guwon berbicara tentang rasa takutnya kehilangan Dohee, kemudian membawanya ke tempat tidur. Dohee berbicara dalam tidurnya dan memintanya untuk tetap tinggal. Sayangnya, Guwon mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke tempat yang tidak dapat dijangkau Dohee. 사랑에 빠진 나는 절대 포기 안 해. 일만 할 줄. Ketika bulan purnama tiba, dia memutuskan untuk mengunjungi Sang Dewi untuk membuat kesepakatan baru. Sang Dewi terkejut melihat Guwon yang begitu bersemangat dan penuh harapan. Dia mengatakan bahwa dia memilih untuk berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan dirinya dan Dohee. Dia juga menyarankan mereka untuk bertaruh bahwa jika dia mendapatkan kekuatannya kembali, Dohee akan tetap hidup. Sang Dewi bersikeras bahwa hal itu tidak akan terjadi dan menganggap keyakinan Guwon tidak sesuai dengan dasar ketentuannya. 안쓰럽게도 Keesokan paginya, Guwon memberitahu Dohee tentang bulan purnama dan cara untuk mengembalikan tatonya. Dohee senang karena ada solusi yang nyata dan menyarankan untuk menganggap perjalanan mereka ke Sokcho sebagai bulan madu mereka. Dia tidak menyadari pertaruhan macam apa yang akan mereka berdua hadapi. Dohee pergi ke kantor dan hanya bekerja setengah hari karena sebagian besar waktunya dihabiskan secara online untuk merancang bulan madunya agar sempurna.
Ketika Gayong kembali mengunjunginya, Dohee nampaknya harus menyimpan dulu rancangan hari bahagianya. 네. 진가영이에요. 얘기 좀 해요. 오늘 실패하면 어떻게 할 거예요? 진가영 씨, 이게 지금 무슨 말인지. 오늘 밤 돌아오지 않으면 이 사장은 죽어요. Gayong menceritakan detail situasi yang sedang mereka berdua hadapi dan mengungkapkan bahwa Gwon ingin mengorbankan nyawanya untuknya. Gayong kemudian memberinya botol racun dan memintanya untuk mati sebagai gantinya. Namun Gwon muncul memotong pembicaraan mereka dan kembali mengingatkan Gayong secara keras bahwa Gayong benar-benar tidak berarti baginya. Bagi Dohee, sebetulnya dia menuntut mengetahui kebenaran dan meminta waktu untuk berpikir. Dia kemudian mengunjungi Bokyu dan mendapatkan penjelasan darinya. Setelah merenungkannya, dia akhirnya memutuskan untuk percaya pada harapannya dan mengatakan kepada Gwon bahwa mereka akan memperjuangkannya hingga akhir. Gwon pun tersentuh dan memeluknya erat. 내가 무슨 짓을 해서라도 꼭 나도 무슨 짓이든 다 할게. Kembali pada Gwon, dia mengunjungi kantor polisi dan berbicara dengan para detektif tentang kasus Kwangchul. Dia khawatir mereka akan menuduhnya sebagai pelaku peristiwa terbunuhnya Kwangchul dan ingin membersihkan namanya. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pisau yang tertancap di dada mayat Kwangchul adalah sebuah pesan untuknya atau untuk Dohee. Pisau itu adalah pisau yang sama yang digunakan Kwangchul untuk menyerangnya. Dia seakan berjaga-jaga. Jika dia mati malam itu, dia meminta polisi untuk melindungi Dohee. 부탁할게. 부도이가 안전해질 수 있게 도와줘. Saat malam semakin larut, Gwon dan Dohee tengah bersiap untuk melakukan ritual pemindahan tato dan menuju ke pantai. Mereka mengenang semua momen mereka sambil menunggu bulan purnama terbit. Mereka berharap yang terbaik, namun di saat yang sama juga takut kehilangan satu sama lain. 왜 나한테 프로포즈했어? 널 받아들이고 싶은 거야. 데모는 원래 내가 이렇게 약속할게요. Pada saat yang sama, Sukmin akhirnya diumumkan sebagai komisaris terpilih dalam sidang umum perusahaan Mirai. Suan yang terus khawatir mencoba memperingatkan Sukmin, namun tidak digubrisnya. Dia berbangga akhirnya telah berhasil mengalahkan rencana awal ibunya dan menjadi komisaris perusahaan. Dalam hatinya, dia juga mengatakan bahwa dia akhirnya menjadi iblis sebagaimana yang disangkakan ibunya. Sementara itu, Gwon dan Dohee harus mengisi bahan bakar dan membeli beberapa barang. Dohee masuk ke toko untuk membeli kartu pos dan cake untuk merayakannya nanti. Dari kejauhan ternyata Dokyung telah membuntuti mereka dan nampak bersiap menjalankan aksinya. Saat itu, Sokhun menelpon Dohee dan mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Tetapi Dohee memintanya untuk menjaga jarak. Ketika Gwon masih mengisi tangki bahan bakar mobilnya, Dokyung melajukan mobilnya ke arah toko swalayan untuk menerjang Dohee hingga mobil itu terbakar dan meledakkan toko swalayan itu. Sokhun dan Gayong tiba di sana tepat sesaat setelah peristiwa tersebut terjadi. Gayong mencoba menghentikan Gwon yang berusaha menyelamatkan Dohee, namun Gwon bersikeras tetap menyelamatkan Dohee dan mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya. Gwon menerobos kobaran api dan membuat Sokhun terkejut pada tekad dan pengorbanan Gwon. Di antara puing-puing toko yang terbakar, Gwon sempat melihat surat perpisahan yang ditulis Dohee yang membuatnya semakin yakin membulatkan tekadnya untuk berjuang demi cintanya. Sayangnya, Gwon tertimpa reruntuhan dan terjatuh sesaat sebelum dapat meraih Dohee. Untungnya, Gwon kembali tersadar dan merangkak ke arah Dohee. Dan begitu Gwon meraih pergelangan tangan Dohee, tato tersebut berpendar dan berpindah kepadanya. Gwon kemudian membopong Dohee keluar dari toko yang terbakar tersebut. Ketika Dohee mulai tersadar, mereka saling menatap dalam seakan masih tidak percaya Gwon dan kekuatan iblisnya telah kembali seperti sedia kala. Episode, so intense. Sampai di sini cerita akan berlanjut ke episode berikutnya. Kamsahamnida.